Dental Care. Nah, di sini kalian udah ditemanin sama dua tim dari YDC. Kenalin, nama saya Latifah dan teman saya Nia. Nah, jadi di podcast yang perdana ini kita akan membahas mengenai gigi berlubang atau karies gigi. Ditemani oleh Dokter Yeri. Halo dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua juga ya. Alhamdulillah. Oke. Gimana hari ini ngapain kita? Hari ini sih kita mau bawa tentang gigi berlubang, Dok. Ada beberapa pertanyaan ya yang diajukan. Oke. Ini pertanyaan dari siapa nih? Dari pasien ya? Iya, nah pertanyaan dari pasien. Oke. Dok, apa sih itu gigi berlubang? Nah, sebelum saya jawab, ini saya nanya dulu ya. Giginya pada berubah juga nggak? Ada yang berubah nggak? Tidak. Oh, bagus. Masa iya? Perwakilan dari YDC masa berubah? Oke guys, jadi gigi berlubang itu apa sih gitu ya? Gigi berlubang sebenarnya banyak sekali yang giginya berlubang tapi tidak menyadari. Nah, sebenarnya ini ya sambil saya kasih contoh. Apa sih gigi berlubang itu? Jadi gigi berlubang adalah kondisi di mana ada kerusakan dari bagian gigi ini. Ya, gigi itu bagiannya sebenarnya banyak. Jadi kita bicara dari sini. Dari yang pertama pasti udah tahu lah ya, di iklan juga banyak. Yang pertama yang putih ini adalah email gigi. Ya, kalau ada kerusakan di email gigi itu artinya sudah karies atau berlubang. Gitu. Oh, jadi gitu ya, Dok. Nah, kalau apa sih penyebab dari gigi berlubang itu, Dok? Oke, jadi penyebab dari gigi berlubang itu sebenarnya banyak, tapi yang paling utama itu sebenarnya pembersihan giginya ya. Jadi anatomi atau bentuk dari gigi ini kita tahu ya, ini banyak cekungan, banyak banget cekungan. Kalau ini kelihatan nggak nih? Semoga kelihatan ya. Jadi sini itu pasti tempat yang munyah di atas ini atau kita bilang oklusal biasanya. Itu dia banyak cekungan-cekungan yang kalau setelah makan banyak menyimpan sisa-sisa makanan ya. Jadi yang harus dilakukan yang harus pembersihannya bagus. Pembersihan yang bagus itu yang gimana? Yang caranya tepat, waktunya juga, kemudian menggunakan pasta gigi yang berfluoride gitu ya. Jadi kalau misalnya cara yang tepat bagaimana? Cara yang tepat itu biasanya saya ngasih contoh ke pasien ada gigi sama sikat gigi. Nah, biasanya kalau sikat gigi kan pada nutup ya, atas bawah ininya. Itu kita buka aja rahangnya, dibuka. Kita sikat bagian atas dulu, dari memutar atas ke bawah. Kalau yang bagian bawah memutar juga dari bawah ke atas, biar sisa makannya nggak makin masuk. Kalau salah arah, dia semakin masuk ke gusinya juga, semakin numpuk. Nanti malah yang deket dengan gusi ini malah yang karies atau keropos gitu ya. Yang kedua, waktu. Nah, jadi waktu itu kalau kita lihat iklan pasta gigi itu pasti dikasih tahu kapan ayo pembersihan Pagi sama malam. Nah, paginya itu yang paling tepat adalah setelah sarapan pagi dan menjelang tidur malam. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sikat gigi juga, saya sikat gigi 5 kali sehari. Kenapa gigi saya masih lubang? Bisa terjadi ini. Kenapa? Ya mungkin caranya kurang tepat. Waktunya juga. Gitu. Terus dia menggunakan pasta giginya sudah tepat apa belum? Kayak gitu. Itu hanya salah satu penyebab karies atau lubang ya. Karena penyebab lainnya juga banyak sih kalau mau diurutin satu-satu. Tapi yang banyak banget. Jadi cuma untuk teman-teman ini atau untuk guys-guys, Oke. gitu. Yang paling utama adalah pembersihan rongga mulut kita. Selama gigi kita bersih, itu sudah mengurangi 80% lah untuk terjadi karies gitu ya. Tapi
tidak menutup kemungkinan misal memang ternyata kalsiumnya dia kandungannya kurang pada saat kehamilan, terus ibunya konsumsi obat segala macam, itu juga banyak sekali gitu ya. Jadi gitu ya. Oke. Dok, apa sih efek-efek yang dirasain saat gigi kita berlubang? Nah, ini yang sering nggak disadari ya. Maksudnya kenapa? Kalau gigi berlubangnya baru di email, dia nggak ada rasanya gitu. Jadi pasti kalau lubang dikit, nggak ada ngilu, nggak ada sakit, ya udah cuek aja gitu. Jarang orang-orang di awal karies itu udah periksa. Makanya kita anjurkan harus rutin per 6 bulan sekali kita periksa. Karena apa? Karena kalau gigi karies itu nggak terasa awalnya, tapi begitu dia sudah rusak semakin dalam ya kayak ini, jadi dari email dia ke dentin. Nah habis dari dentin yang kuning ini ada saraf pembuluh darah. Kalau kerusakannya sudah sampai sini, ini yang biasanya orang baru mengeluh sakit atau nyeri yang hebat. Nah, di tahap ini orang baru periksa gigi nih. Padahal tahap ini udah kerusakan udah parah, perawatannya sudah semakin kompleks. Semakin kompleks perawatan, pengaruhnya adalah di biaya sebenarnya. Kalau gimana pun juga, makanya kalau masih kecil, masih sedikit, biaya tidak akan semahal saat ini sudah keropos besar dan harus perawatan kompleks lainnya. Gitu. Jadi kalau dibilang sakit atau enggak, pertama ya memang nggak sakit. Nanti kalau sudah sini merasa sakit, ada juga yang dibiarkan, kadang dia cuman banyak yang cuma minum obat beli di luar gitu kan untuk mengurangi rasa nyeri, tapi dia tetap nggak periksa. Itu juga infeksinya makin berjalan juga, tetap berjalan. Iya, dia akhirnya nanti bisa sampai di sini. Kalau di sini apa akibatnya? Dia bisa abses atau bengkak. Bengkak itu ada nanah di sini. Nah, semakin infeksi di gigi dia tidak akan berhenti selama tidak ada perawatan. Jadi kalau obat-obat yang dibeli atau diminum itu hanya meredakan sementara aja. Iya, semakin lama juga akan semakin parah. Gitu. Gitu guys. Jadi jangan lupa pentingnya cek 6 bulan sekali. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu gimana cara mencegah agar gigi udah berlubang? Kalau mencegah itu artinya belum ada lubang sama sekali ya. Kalau sudah ada lubang ya caranya tetap mau nggak mau harus dilakukan perawatan atau ditambah. Kalau giginya masih bagus, yang pertama jelas tadi pembersihan ya. Pembersihan itu sikat giginya, kemudian caranya tepat, waktunya tepat. Terus di kita itu juga ada jadi topical application floor ya. Jadi dia itu ada bahan, semacam bahan yang dioles, yang dia mengandung fluor untuk istilahnya kalau kita vitamin ya, kalau tubuh kita biar sehat apa kita kasih suplemen vitamin. Nah, gigi juga ada vitaminnya tuh, ada fluor kayak gitu. Kemudian dari makanannya jelas ya, apalagi untuk anak-anak, untuk makanan yang lengket, terlalu manis, kemudian coklat-coklat dan lain sebagainya, pasti nggak ada yang nggak suka ya. Enak. Gede ya. Nah, itu sebenarnya apakah itu tidak boleh sama sekali? Boleh gitu, tapi dengan kadar secukupnya. Nah, benar, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Tuh, pinter-pinter. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen makan yang misal tetap aja pengen makan yang boleh, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Dan setelah itu minimal kalau nggak bisa sikat gigi, kumur air putih. Jangan kumurnya terus soda, terus es teh gitu ya, nggak boleh ya. Gitu. Jadi terus banyak makan buah-buahan ya. Jadi makan buah berserat itu self cleansing. Jadi dia bagus sekali. Semakin kita mengunyah buah-buahan kan ada airnya juga.
ada air dari buah, kemudian ada air liur kita bercampur, itu sebenarnya juga bisa membersihkan gigi-gigi dalam rongga mulut kita. Gitu guys. Oh ya, satu lagi ya. Jadi kalau misal nih, tadi saya nyebutin waktu untuk sikat gigi ya yang tepat. Setelah sarapan, syaratnya setelah sarapan ini adalah jeda dulu ya. Atau kita habis makan banyak sisa makanan terus langsung kita sikat gigi gitu ya. Itu kalau bisa dijeda dulu selama 15 menit lah gitu. Kenapa harus dijeda? Karena pada saat setelah kita makan itu di sini sudah terjadi metabolisme, artinya ada sisa makanan, bakterinya ada juga, dia biasanya mengeluarkan zat asam. Ya, kalau pada saat ini sesaat setelah makan itu biasanya terjadi metabolisme, rongga mulut itu suasananya asam. Kalau kita sikat, ikut makin merapuhkan, jadi makin merusak. Begitu. Jadi tidak boleh setelah makan langsung sikat gigi. Kita jeda dulu minimal 15 menit biar suasana rongga mulut kita itu netral dulu, nggak terlalu asam, ya, baru boleh disikat. Kurang lebih demikian ya. Itu guys. Oke, ini saya mau out dari topik dulu bentar. Oke, boleh. Saya itu kemarin tiba-tiba gusinya bengkak tuh di depan. Oke. Nah, dia bengkak tapi cuma 1 hari. Paginya kan bengkak, siangnya saya pencet darah. Darah. Iya. Tapi besoknya udah nggak apa-apa. Itu kenapa ya, Dok? Kita cek dulu. Jadi kayak gitu, banyak pasien yang kayak gitu ya. Biasanya hanya 1 titik. Ya, jadi nggak semuanya gitu, 1 titik. Kita bilangnya interdental papion gitu ya. Kadang kita lihat ada karang gigi nggak di situ, ya. Karena karang gigi itu juga bisa loh bikin infeksi, bikin abses atau bengkak seperti itu, ya kan. Dan cirinya juga kalau misal ada karang gigi, dia waktu sikat gigi biasanya bleeding atau berdarah. Nah, nggak sakit sebenarnya, kadang ada yang malah nggak terasa sakit tapi tiba-tiba waktu kumur sikat gigi kok berdarah, kenapa ini? Nah, ternyata kayak gitu tuh penyebabnya adalah dari karang gigi. Jadi, nah sekali lagi itulah pentingnya kita harus cek 6 bulan sekali, karena kita juga mungkin nggak akan menyadari gitu ya bahwa ada sesuatu masalah dalam rongga mulut kita karena nggak berasa, tapi padahal di situ sudah ada infeksi awal atau sudah ada keradangan awal di gusi kayak gitu. Sekali lagi itu emang harus cek. Kalau kita nggak cek, kita nggak akan tahu kondisi rongga mulut kita. Karang gigi juga bisa buat gigi berlubang nggak? Nah, iya, karang gigi yang pertama, kalau misalnya karang gigi itu, nah kita bahas dulu karang gigi itu apa ya. Jadi karang gigi itu adalah sisa makanan atau plak yang sudah terlalu lama dan dia mengeras, namanya juga karang ya. Ya kayak di lautan gitu lah ya. Nah, kalau sudah keras kayak gini, pembersihannya sudah nggak bisa sendiri ya. Pakai sikat gigi udah nggak bisa. Kadang ada pasiennya congkel-congkel pakai kuku segala rontok, aduh makin infeksi ya takutnya ya gitu. Jadi memang kalau sudah ada karang gigi harus dibersihkan dengan alat yang ada di dokter gigi gitu, betul. Nah, terus apa efeknya kalau ada karang gigi? Yang awal nih, karena di karang gigi itu adalah istilahnya rumahnya bakteri gitu ya. Dia ke samping sana juga bikin radang ke gusi. Yang saya bilang tadi gusinya terus bisa berdarah segala macam walaupun nggak sakit. Awalnya nggak sakit, lama-lama dia bisa berkelanjutan, bisa abses segala macam. Kalau ke gigi bisa jadi dia karena dia juga banyak sekali bakterinya. Ke gigi bisa juga dia menyebabkan karies atau lubang, itu bisa. Kalau sininya sudah radang, semakin lama semakin numpuk, gusinya juga bisa turun ya. Gusinya turun, semakin lama semakin turun, kedorong sama
apa ini sama karang gigi, yang megang giginya akhirnya kan nggak kuat nih, turun tulangnya juga bisa aja turun, akhirnya goyang. Banyak sekali pasien saya yang karang giginya itu numpuk banget, pada saat karang giginya dilepas, dibersihkan, kok gigi saya goyang dong. Nah, selama ini ternyata dia ditopangnya itu sama karang gigi ini. Nah, semakin kompleks dan perawatannya pun kompleks. Nanti ada sesi sendiri lah kita bahas yang karang gigi ya, karena terlalu banyak. Gitu. Oke. Di podcast yang pertama kita bahas tentang ini dulu ya. Nanti kan podcast selanjutnya. Boleh juga ya kalau misalnya ada yang mau tanya ya, di komen-komen di sini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Nah.